Jiwa ayah, harapan anu disumputkeun pikeun dunia anu pinuh ku cahya. Guru anu ngajarkeun panggawe ruh, cinta sareng harapan. Guru penggerak terus papan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Noviansa, guru dari SDN 2 Kersamena, Kabupaten Garut. Saya Nisa Siti Nurbani, guru dari SMK Negeri 12 Garut. Saya Neda Suci Kartini dari SMP IK Darul Abdul. Kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Garut akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Untuk selanjutnya, marilah kita menyaksikan video dari kami. Dina jiwa ayah, harapan anu disumputkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah ya. Jadi di sini tentu dalam kegiatan kita kali ini saya akan berperan sebagai observer pengamat. Namun ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan penilaian nantinya. Yang pertama adalah prinsip dari seorang coach penciptaan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan kemudian nantinya beliau juga pastinya sudah memiliki kompetensinya. Kompetensi dari coaching itu yang pertama adalah present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Nah, nantinya yang saya harapkan dalam proses percakapan ketika coaching, Ibu dapat menerapkan alur tirta yang mana Ibu juga tahu ya terkait tirta itu yang pertama tujuan, kemudian identifikasi rencana dan tanggung jawab. Nah, beliau itu yang menjadi acuan terhadap penilaian nantinya ketika Ibu akan melakukan coaching terhadap coaching Ibu nantinya. Boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan, Bu? Pertanyaan yang pertama, ya, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan dari proses percakapan nanti bersama coaching? Untuk proses coaching nanti saya ingin menerapkan yang ingin saya kembangkan ada dua Bapak. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif dan mengembangkan proses percakapan melalui pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot ya. Iya. Nah, yang kedua nih, kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Nah, untuk menggali kebutuhan coaching yang akan nanti saya sampaikan pada kasus coaching, nanti ingin saya tingkatkan yaitu dalam proses mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif. Iya, Baik, mendengarkan aktif itu merupakan kunci ya dari nanti proses selesai ke berhasilan percakapan nanti ya. Nah, terakhir nih indikator Bu ya. Bagaimana nih terkait indikator ketercapaian yang akan Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Nah, untuk indikator yang saya tuju nantinya yaitu saya mau melakukan alur tirta, Bapak. Alur tirta. Iya, yang tadi yang kemudian melakukan identifikasi berdasarkan coaching secara rasa gitu ya Pak ya. Rasa. Sehingga nanti coach saya bisa memberikan penjelasan mengenai ide-ide solusinya supaya nanti dia bisa mengetahui mengembangkan yang jadi persoalan dia itu apa. Terima kasih Pak Tito ya. Mungkin itu dari saya. Saya berharap nantinya proses percakapan berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau pencapaian yang Ibu tentukan tadi ya. Selanjutnya silakan Ibu melakukan coaching dengan Ibu ya. Nanti saya berlaku sebagai observer Ibu. Terima kasih Bu. Terus papan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana yang sehat?
Alhamdulillah sehat beliau gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, pada pertemuan hari ini kita seperti yang sudah dijanjikan ya Bu ya, kita akan ngobrol-ngobrol. Nah, ngobrol-ngobrol kan Ibu juga minta waktu Ya, kepada saya. saya undang aku sama ibu. Soalnya saya ada unek-unek ibu, ada masalah saya, masalahnya sih di kelas Bu. Jadi siswa saya itu katanya kurang semangat belajar Bu. Terus kalau suruh mengumpulkan tugas juga mereka leha-leha. Jadi menurut saya sih motivasi belajarnya rendah Bu. Saya juga jadi bingung Bu harus gimana Bu ya. Dan saya juga jadi ke bawah banyak ya situasi anak-anak yang motivasinya rendah. Serasa saya yang ikut tertarik untuk ngikutin alurnya anak-anak gitu loh Bu. Jadi malas-malasan gitu. Jadi ke bawah suasana Bu ya. Saya nangkap itu. Jadi kondisi yang Ibu hadapi saat ini itu adalah dimana motivasi belajar anak menurun karena mungkin di posisi begini Ya, betul. Jadi sepertinya anak-anak ini gimana ya Bu, dengan pelajaran saya itu bosan kali Bu ya, atau memang, tapi sih saya pernah nanya juga ke mereka kenapa bisa di kelas liburan tidak melakukan tugas tepat waktu seperti menganggap enteng waktu pelajaran saya, karena mereka di rumah itu Bu biasa tidur larut malam. Jadi mereka itu tidurnya jam 1, jam 2, paling awal itu jam 12 kata mereka. Saya tanya ngapain mereka kan ngobok sampai jam 1 jam 2. Mana ya Bu ya? Jadi dalam proses pembelajaran yang Ibu hadapi saat ini, anak-anak itu selain kurang fokus, juga ada yang tidur ya Bu ya? Iya, betul. Iya, nah sebelum kita lebih lanjut lagi nih Bu ya, tadi saya sudah menangkap beberapa persoalan yang Ibu hadapi saat ini, yaitu yang pertama tadi motivasi belajar anaknya ya, kemudian sehingga Ibu juga terbawa sama terbawa suasana. Iya, terbawa suasana. Dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu harapkan dari coaching kita pada sesi kali ini? Yang saya harapkan sih saya bisa menemukan solusi ya Bu. Tentunya dari permasalahan saya tadi yang saya sampaikan ke Ibu, saya bisa meningkatkan motivasi belajar siswa, terutama di mata pelajaran saya, dan semoga juga bisa berimbas ke mata pelajaran yang lainnya. Jadi semangatnya itu tinggi loh Bu, urusan belajar. Ya, memang tantangannya saat ini ya Bu ya. Berkaitan dengan itu Bu, pas saat Ibu menemukan kondisi anak itu kehilangan atau demotivasi mungkin Ibu ya, kita lebih singkatnya lagi demotivasi, apa yang Ibu lakukan saat di kelas? Saya sebetulnya sudah menerapkan beberapa metode Bu. Seperti saya mencoba untuk pembelajaran diferensiasi dari segi proses ya, saya menggunakan tim atau kelompok kecil di kelas, kemudian juga saya coba tutor sebaya. Belajar kelompok itu kan jadi saling mengingatkan gitu, karena kan anak-anak kelompok itu kan saling berkepentingan gitu. Nah di situ anak-anak terlihat lebih aktif. Itu juga dengan tutor sebaya, karena memang lebih aktif karena tidak perlu bertanya kepada temannya. Tetapi di sisi lain juga saya bingung Bu, kalau misalkan saya hanya di proses saja kurang mengerti Bu ya. Saya sudah coba juga Bu diferensiasi produk gitu ya, dan diferensiasi konten, tapi ya saya belum konsisten Bu, belum konsisten terus tiga diferensiasi itu hadir dalam pembelajaran saya. Ya mungkin juga itu kesalahan saya. Saya ini dulu ya Bu ya, saya tangkap dulu dari apa yang Ibu barusan utarakan. Jadi ketika Ibu menemukan kondisi anak itu kehilangan fokus atau kehilangan motivasi, maka Ibu langsung melakukan yang namanya tim kecil ya Bu ya. Kemudian adanya tutor sebaya sehingga anak lebih punya peran aktif dalam pembelajaran di kelas. Nah, selain itu juga Ibu tadi mengatakan bahwa Ibu melakukan diferensiasi proses. Begitu Bu? Betul sekali. Nah,
kondisi ideal seperti apa nih yang diharapkan ketika pembelajaran ibu untuk di kelas? Karena tadi menurut saya sih kondisi yang ibu lakukan sana udah tanggap ya gitu ya, cepat tanggap, langsung ibu bikin suatu perubahan yang menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Nah, untuk kedepannya atau bukan kedepannya mungkin kondisi idealnya memang nih ibu pengen seperti apa pembelajaran? Tentu saja saya ingin pembelajaran yang aktif ya dulu, jadi siswanya tuh punya semangat belajar atau motivasi belajarnya tinggi, sehingga ketika belajar tuh mereka terlibat penuh, kerjakan tugas tepat waktu, kelas yang memperhatikan, mengikuti pelajaran, juga pelatih semangat gitu. Lalu ya mereka hadir penuh lah di kelas untuk pembelajaran. Untuk saat ini yang tadi kan sudah dilakukan antisipasi itu ya supaya tidak terjadi lebih di luar apa yang diharapkan. Tadi kan udah deket supaya menurut ibu dengan kondisi yang demikian kira-kira kalau kita nilai tindakan yang dilakukan ini kalau dinilai 1 sampai 10 ini ada di nilai berapa? Nilainya 5 Bu. Jadi masih setengahnya sih yang aktif, setengahnya yang aktif gitu ya, yang malas-malasan, kategori malas itu tidak mengumpulkan tugas, apa tiduran di kelas. 5 Bu, baru 5. Oke, 5. Nah, kondisi idealnya berapa memang nilai? 10 lah, 100% anak saya gitu loh. Ya 10 tuh yang bagaimana menurut ibu? Yang idealnya anak-anak saya ketika pembelajaran saya itu semuanya hadir, penuh, aktif, kreatif, mengumpulkan tugas tepat waktu ya, jadi mereka terlibat penuh lah di dalam pembelajaran saya. Oke, terlibat penuh Ya. dan aktif ya Bu ya. Oke. Nah, berarti ibu sudah punya goalsnya nih, punya tujuannya nih untuk kondisi ideal ini. Kira-kira ini rencananya ibu pasti punya rencana untuk merealisasikan harapan ibu ke depannya seperti apa? Bagaimana rencana ibu ke depan? Rencana saya, ya karena saya sudah pernah mencoba diferensiasi ya Bu ya, dan alhamdulillah berhasil. Sepertinya saya harus terus secara konsisten menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, ya proses, konten dan produknya itu harus selalu saya hadirkan sama pembelajaran. Dan proses itu yang tadi pembentukan kelompok kecil juga tetap saya lakukan ya. Yang berikutnya coba saya untuk dalam sistem pembelajaran sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa agar mereka lebih tertarik dan lebih semangat. Itu sih Bu yang saya terpikir ya sampai dengan saat ini. Oke, jadi tadi ibu rencananya ada 3 ya Bu ya. Yang pertama tadi konsisten untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan prosesnya yang dikembangkan lagi ya, dan produk dan juga kontennya itu ya. Kemudian yang kedua tadi pembentukan kelompok kecil masih tetap dilakukan, tapi ke efektif ya. Nah, kemudian tadi ibu juga akan melaksanakan lebih kepada pembelajaran yang sesuai dengan minat belajar atau gaya belajar itu. Nah, dari 3 rencana ini Bu ya, mana yang paling efektif untuk dilakukan dalam waktu dekat ini? Menurut saya yang paling efektif dilakukan dalam waktu dekat ya pembelajaran diferensiasi Bu, dan juga saya coba juga akan belajar sesuai minat dan gaya belajar siswa. Semuanya sih bisa saya lakukan dalam waktu dekat. Mudah-mudahan ya Bu ya, karena saya coba ingin anak-anak juga bahagia, ingin anak-anak senang gitu, dan pelajaran saya juga ingin akhirnya capaian pelajarannya tercapai gitu dan mereka enjoy. Oke ya, jadi ibu sudah memberikan rencana kepada saya untuk bagaimana si pembelajaran di kelas
ini jadi aktif dan sesuai dengan harapan ibu ini ya inginkan gitu. Nah ini kita udah ada di akhir percakapan dulu ya. Pada kira-kira nih dari percakapan kita pada hari ini apa yang ibu lakukan? Alhamdulillah ya Bu Daya, saya sekarang sudah ada gambaran sih dalam waktu dekat ini saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas dan juga saya akan melaksanakan pembelajaran sesuai minat dan bebas dari siswa saya. Itu udah luar biasa sekali Bu, karena tadi Ibu menyampaikan beberapa rencana yang efektif kira-kira untuk dilakukan dan ternyata memang ini tidak bisa dilepas begitu saja Bu ya, maksudnya saling berkesinambungan seperti itu ya. Oke, saya harap semuanya berjalan dengan lancar ya Bu ya, seperti yang Ibu harapkan dan mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi saya dengan kabar baik lagi nih dari Ibu ya. Oh iya Bu Yoga. Ya, Nanti saya cerita lagi dulu ya. siap, saya tunggu ya Bu ya cerita selanjutnya ya. Kalau gitu Bu Yoga saya pamit dulu ya Bu ya. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Bu Yoga. Terus Selamat topak siang Bu ya. Selamat siang Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Terima kasih Bu ya telah menyempatkan waktunya untuk berbincang sedikit dengan saya. Jadi Bu, saya ingin membahas hasil observasi yang saya lakukan terkait dengan coaching yang Ibu lakukan bersama coaching kali ini. Ibu, bagaimana menilai performa dalam kompetisi tersebut? Kalau menurut saya Pak, saya sudah melakukan yang terbaik yang saya bisa untuk melakukan kompetensi yang diharapkan dari pas kita kemarin pas Apa yang membuat Ibu merasa demikian? Jadi saya sudah melakukan kompetensi yang saya rencanakan pada sesi coaching. Yang pertama itu mendengarkan aktif, dan yang kedua dari saya melakukan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Ibu, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Jadi gini Bu, saya melihat bahwa Ibu telah melakukan mendengarkan aktif, ya, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan apa yang kita rujuk itu. Bagaimana pendapat Ibu? Saya sangat bangga dan senang karena saya mendapatkan kabar dari Bapak. Namun ini dia yang saya lihat dari aspek-aspek tadi, ada yang saya pikir ada yang mesti ditingkatkan terkait dengan bagaimana Ibu melakukan pertanyaan-pertanyaan tersebut terhadap si kucing tersebut. Terkadang Ibu banyak mengulangi kalimat-kalimat, ya pengulangan kalimat seperti itu. Gimana pandangan dari itu? Ya, saya tadi merasa ternyata saya banyak melakukan pengulangan kalimat ya Pak, karena mungkin saya juga ini pertama kalinya buat saya Pak, jadi deg-degan juga ya Pak. Iya, tapi sejauh ini alhamdulillah ada lancar sih Pak, cuman yang mungkin tadi saya karena grogi jadinya banyak yang pengulangan kalimatnya gitu. Dari diskusi kita gitu ya, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa tersebut? Pertama, tadi saya akan tetap meningkatkan lagi bagaimana mendengar yang aktif seperti apa. Kemudian saya juga akan mengevaluasi lagi Bapak bagaimana cara untuk melakukan pertanyaan yang berbobot yang lebih efektif sehingga dan juga meningkatkan rasa percaya dirinya juga Pak. Karena tadi agak grogi juga Bapak menghadapi banyak saya juga. Iya. Itu langkah yang baik ya. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke proses akademik ini. Terakhir ya, apa yang diperoleh dari proses ini? Alhamdulillah dari proses coaching, kemudian sebelumnya ada obrolan dengan Bapak sampai hari ini, saya merasa banyak sekali hal yang saya pelajari bagaimana cara melakukan coaching yang baik dan efektif, dan ternyata banyak hal yang mesti saya tingkatkan lagi terutama dalam kompetensi untuk
mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan berbobot Bu ya. Mungkin itu Bu dari hasil pengamatan saya ya terkait dengan praktek coaching Ibu. Untuk selanjutnya mungkin Ibu bisa meningkatkan lagi skill Ibu terhadap bagaimana menjadi seorang coach yang baik ya. Itu dari saya. Terima kasih Bu. Terus papati nung telengkah nyaangan jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Isa, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Milda. gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, Bu Milda sehat. Gimana Bu Milda? Sehat? Alhamdulillah baik sekali Bu. Oke, hari ini kita akan memulai supervisi ya Bu ya, kita supervisi di mana saya nanti di sini berperan sebagai observer nanti untuk mengamati proses coaching Ibu dengan coaching nanti. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya nanti ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya dalam penilaian observasi nantinya ya Bu ya. Untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya, yaitu saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip untuk menjadi seorang coach, yaitu yang pastinya Ibu sudah mempelajari sebelumnya, yaitu saya ingatkan tadi kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya Bu ya. Nah selain itu juga Ibu tentunya harus sudah memiliki kompetensi inti dari seorang coach, yang meliputi presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik pasak ya. Nah, kemudian saya juga berharap nanti dalam proses coaching Ibu nanti bersama coachnya, jangan lupa untuk menerapkan alur dari Tirta, yaitu yang pertama tanggung jawab, kemudian identifikasi rencana, dan yang terakhir ada tanggung jawab aksi ya Bu ya. Nah itu sebagai rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya dalam mengamati proses coaching Ibu dengan coaching. Nah bagaimana Bu, bisa dipahami? Bisa. Oke. Baik, kalau begitu selanjutnya ini sebelum kita mulai proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kali ini ya. Pertama nih Bu, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Ibu terapkan dalam proses percakapan nanti bersama coach? Kompetensi yang ingin saya terapkan saat proses coaching nanti bersama coach ada dua Bu. Yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot. Mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Oke. Nah dari dua kompetensi yang Ibu utarakan barusan, bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching? Tentu saja saya ingin mengembangkan mendengarkan aktif Bu ya, karena dengan mendengarkan aktif ini saya bisa menggali potensi yang ada di coaching. Dengan saya mendengarkan aktif, akhirnya timbulah nanti pertanyaan berbobot yang bisa menggali potensi yang ada di coaching. Oke, nah memang mendengarkan aktif ini akan menjadi salah satu hal yang nantinya akan menggali lagi informasi lebih jauh dengan coaching kita ya. Oke. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir nih Bu dari saya, perihal indikator ketercapaian yang kira-kira menjadi tolak ukur Ibu. Bagaimana nih terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator keberhasilan proses coaching saya nanti tentu saja saat coaching mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, bagaimana dia menemukan coaching itu bisa menemukan solusinya? Tentu saja dengan panduan mendengarkan aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan berbobot yang saya terapkan melalui tahapan kita ya. Saya tentukan tujuan, kemudian saya identifikasi, saya tanyakan rencana aksi, dan saya tanyakan juga tanggung jawab atau komitmen dari solusi yang sudah dihasilkan dari permasalahan yang coaching hadapi. Ibu sudah memahami nanti untuk proses coachingnya seperti apa.
semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan tadi kepada saya, prosesnya meliputi kita, kemudian nanti ide-ide solusi dari coachingnya juga bermunculan dulu ya. Nah, tergali dengan maksimal dan semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya. Nah, mungkin hanya itu Ibu yang ingin saya sampaikan sebelum Ibu melakukan coaching nanti. Mudah-mudahan proses percakapan nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan yang ingin Ibu capai juga, dan mudah-mudahan nanti hasilnya menjadi kabar baik ya saya harap ya. Oke, mungkin itu saja Ibu, dan terima kasih atas waktunya. Saya silakan Ibu kembali dan melakukan segera proses. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Nopan. Siang Bu. Selamat siang. Mana kabarnya Pak Nopan? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Namun gini Bu, Ya, kenapa? Bapak sedikit waktu. Iya, silakan Bapak. Kebetulan saya lagi luar. Saya bisa dibantu Pak? Ya jadi gini Bu ya, saya itu ingin menyampaikan beberapa masalah saya ya, terkait pekerjaan saya. Juga tahu kan bahwa saya itu di samping seorang pendidik, saya juga sekarang sama-sama dengan Ibu sedang mengikuti program PGP ya. Bagaimana Ibu juga tahu kan ada beberapa tugas yang harus diselesaikan, beberapa alur material. Nah di samping itu juga saya itu diberikan tugas tambahan di sekolah. Di samping mengajar, juga diberi tugas tambahan sebagai operator di sekolah. Nah di samping tugas tambahan sebagai operator, untuk waktu saat ini tambahan itu bukan pekerjaan saya itu. Saya terpanggil PPG di holding ya, nanti dari ini. Nah dari rentetan pekerjaan itu, masalah saya itu bagaimana membagi waktunya Bu, yang sampai saat ini mungkin saya agak merasa kerepotan untuk memanage waktu itu. Mungkin Ibu bisa tanggapannya. Oh iya, Pak Nopannya jadi Pak Nopannya lagi menghadapi masalah manajemen waktu ya Pak ya. Dengan banyaknya kegiatan Bapak satu ikut CGP, belum lagi Bapak operator di sekolah, ditambah perbedaan bos. Iya. Iya, ditambah satu lagi sekarang nambah Bapak piloting PPG ya. Menurut Bapak, kira-kira Bapak nih dari percakapan kita nih yang akan kita lakukan Pak kali ini, apa yang ingin Bapak harapkan di akhir kita ngobrol ini, harapannya apa? Ya harapannya Bu, dari percakapan kita ini saya itu menemukan solusinya Menemukan solusi. kesalahan saya. Oke, jadi ini ada solusi bagaimana manajemen waktunya ya dengan kegiatan Bapak yang sama. Oke Pak. Nah sebelum dilanjut Pak, saya ingin tahu Pak, penyebab dari manajemen waktu Bapak yang boleh dibilang lah ini tuh susah untuk membagi waktu ya Pak ya, karena ini penting, itu semuanya ada pekerjaan. Itu kira-kira penyebabnya apa? Bapak kesulitan membagi waktu. Ya penyebabnya itu dari rentetan itu, datangnya tugas itu selalu bersamaan. Ketika saya sedang melaksanakan tugas dari PGP, secara bersamaan saya juga harus melaksanakan tugas sebagai contoh tugas tambahan operator yang Ibu tahu sekarang sedang dilaksanakan ANBK. Iya. Jadi ketika saya sedang contoh melakukan pekerjaan PGP atau hal yang lain dengan secara bersamaan ada perintah lagi seperti itu yang membuat saya agak kerepotan untuk memanage. Begitu Pak ya. Ya menurut Bapak nih dengan tadinya susah Bapak mengatur waktu gitu, masalah Bapak di waktu, kondisi ideal yang Bapak harapkan, yang Bapak inginkan itu seperti apa? Idealnya ini ya, kan sekarang saya itu sedang melaksanakan program PGP guru penggerak. Nah idealnya ketika PGP yang saya harapkan itu terselesaikan dulu program CGP ini, kemudian barulah terpanggil PPG. Nah, seperti itu dari segi pembelajaran CGP dan PPG. Yang kedua terkait dengan tugas tambahan saya. Saya kan pagi-pagi mengajar. Idealnya itu saya ada guru yang bisa membantu saya ketika kalau nantinya saya sedang belajar ada
kerjaan urgent terkait pengerjaan luar mengajar. Ya. Ya Pak ya, jadi intinya ada yang membantu Bapak dan yang membantu Bapak ya, dan juga inginnya satu-satu lah terselesaikan secara sistematis. Nah, apa yang sudah Bapak lakukan untuk mewujudkan prinsipil seperti yang Bapak katakan tadi? Atau apa yang sudah Bapak lakukan? Yang saya sudah lakukan memanage waktu secara mungkin bisa secara namun belum maksimal yang saya lakukan itu. Nah, saya berupaya berkoordinasi dengan kepala sekolah supaya apa yang saya kerjakan itu bisa ada solusi. Nah, contohnya ketika saya sedang mengajar, nah, dan tugas tambahan adalah guru dari sekolah saya yang dari skala 1 sampai 10 dengan metode yang sudah Bapak lakukan tadi ada di skala berapa? dari rentang 1 sampai 10 itu mungkin angka 7. Oh, angka 7, lumayan banyak angka 7. Nah, selain yang tadi Bapak sampaikan, adakah metode lain yang kira-kira bisa diterapkan dalam waktu dekat dan menurut Bapak bisa dilakukan dengan mudah selain yang sudah Bapak sampaikan? Ada tidak metode lain? Mungkin metode lain, kan saya sudah mengenai waktu. Ya, Metode lain itu saya ingin tidak sedikit mengenai waktu berkolaborasi dengan kepala sekolah supaya nantinya kepala sekolah dapat memberikan solusi. Contohnya ada guru pengganti dari sekolah saya yang memang menggantikan posisi saya ketika saya mengajar plus operator diberikan ke guru lain seperti itu. Saya ingin jadi metode selanjutnya saya ingin berkomunikasi aktif dengan kepala sekolah. baik Bapak. Menurut Bapak nih, dengan tadi Bapak akan mencoba ya cara baru, manajemen waktu, kemudian berkolaborasi dan berkomunikasi dengan kepala sekolah untuk minta guru pengganti yang sekiranya bisa menghandle pekerjaan Bapak di sekolah. Dari 1 sampai 10 skalanya itu akan jadi berapa? Akan 9 lah. Akan 9. Oh. Kalau 10 kayaknya sulit ya. Sulit. Akan jadi 9. Nah, Bapak kan itu masih di 9 nih. Kira-kira untuk mewujudkannya, Bapak ya metode tadi, Bapak akan melakukan apa nih? Di samping tadi ketika ada bantuan dari guru lain, saya juga ingin berkolaborasi dengan guru di luar sekolah ini yang memang tugasnya sama seperti saya, karena memang di sekolah saya itu sedikit yang paham IT. Saya ingin mencari dari sekolah lain dari sekolah lain yang memang tugasnya sama seperti saya sebagai operator. Oh ya, baik Bapak ya. Jadi Bapak akan mencoba nih ya Pak ya, aksinya Bapak, rencananya Bapak akan mencari guru lain di sekolah lain juga ya, yang memang tugasnya sama dengan Bapak dan bisa menghandle pekerjaan Bapak. Kalau begitu Pak ya, ada metode lain. Nah Bapak, bagaimana komitmen Bapak untuk mengaplikasikan rencana Bapak tadi? Ya, komitmen saya itu memanage waktu dengan sebaik mungkin ya, waktu sebaik mungkin supaya memang tercapai apa yang saya inginkan seperti itu. Oke, jadi sebagai bentuk tanggung jawab Pak ya, Bapak akan selalu memanajemen waktu gitu ya. Baik Bapak, karena kita sudah di akhir percakapan nih Pak, jadi gimana nih sekarang Bapak ini sudah dapat solusi belum nih dari masalahnya tadi? Alhamdulillah, dengan pandemi itu saya mendapat pencerahan ya Pak. permasalahan saya, solusi bagaimana cara memanage waktu dengan baik. Alhamdulillah, jadi sudah ada gambaran Pak ya. Ya. Nah, jadi Bapak nanti tidak terlalu pusing gitu ya. Adalah teman-teman, senang sekali saya bisa berbincang dengan Bapak. Nanti kalau Bapak sudah aplikasikan, sudah terapkan ya Pak ya, solusi-solusi yang seperti ini tadi kita bincangkan, kita ngobrol lagi Pak, bagaimana hasilnya ya Pak ya. Ditunggu loh Pak. Siap, Bu. Terima kasih Bu ya. Selamat sore ya. Alhamdulillah sehat gimana? Juga sehat? Alhamdulillah sehat juga. Ketemu lagi kita ya Bu ya. Oke, Ibu terima kasih telah menyediakan waktunya untuk kita bisa berbincang lagi.
setelah Ibu melakukan kemarin coaching dengan coaching, saya di sini ingin membahas hasil observasi pada saat Ibu melakukan sesi coaching ini. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya nih Bu ya, bagaimana Ibu menilai performa Ibu kemarin pada saat sesi coaching? Saya menilai diri saya, alhamdulillah saya sudah melaksanakan dengan baik kompetensi dengan aktif dan menunjukkan pertanyaan. Yang membuat Ibu merasa demikian apa? Yang membuat saya merasa demikian karena coaching sudah menemukan permasalahan, solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Kemarin saya sudah melakukan pengalaman Ibu ya. Saya ingin berbagi boleh? Boleh. Oke, nah jadi kemarin yang saya lihat dari sesi coaching kemarin Ibu bersama coachingnya Pak Nopan ya Bu ya. Terus Namanya Pak Nopan, kemarin Ibu sudah melakukan kompetensi inti yang Ibu kemarin sampaikan kepada saya, yaitu yang pertama mendengarkan aktif ya Bu. Dan Ibu juga sudah yang saya lihat kemarin hasil observasi Ibu juga sudah menyampaikan pertanyaan berbobot yang sangat baik, itu luar biasa sekali sesuai dengan standar yang kita sepakati yang tertentu Ibu ya. Nah, menurut pendapat Ibu bagaimana sebenarnya? menurut saya terima kasih sebelumnya sampaikan tadi ya. Saya juga minta pendapatnya dari dia, tapi sih ngerasa masih ada kekurangan. Sebenarnya kemarin yang saya lihat kalau untuk kompetensi inti itu sudah terlihat dan sudah baik ya, bukan cukup tapi sudah baik. Namun ada beberapa yang saya rasa harus perlu ditingkatkan, perlu menjadi atensi atau perhatian ya. Kemarin yang saya perhatikan pada saat sesi observasi Ibu terlalu banyak mencatat pada saat mendengarkan coachingnya berbicara dan menyampaikan keluhan-keluhannya dan juga menyampaikan solusi dan rencana. Kemarin Ibu banyak mencatat catatan kajian. Gimana pandangan Ibu tentang Ya betul sekali Bu, jadi saya memang merasa ya Bu ya, ternyata masih ada kompetensi yang harus saya kembangkan, yaitu kompetensi kehadiran umum. Karena kemarin saya saat melakukan coaching, tentu saja saya terlalu banyak menulis apa yang disampaikan oleh coaching, sehingga pada saat saya melakukan kompetensi dengan aktif dan saya melakukan pertanyaan berbobot, tapi saya sangat merasa kurang dalam kompetensi kehadiran umum. Jadi menjadi perhatian dan kembali kompetensi inti yang perlu ditingkatkan lagi adalah bagian dimana Ibu presence ya, harus hadir penuh. Meskipun kemarin Ibu juga sudah sangat baik dalam melakukan pendengarkan aktif dan juga tadi kemarin saya melihat pertanyaan yang berbuat juga sudah tersampaikan. Hanya saja mungkin kehadiran Ibu sesi coaching ini sangat penting juga untuk dilakukan ya Bu ya. Nah, dari diskusi kita apa langkah konkret yang akan Ibu lakukan meningkatkan skill atau performa yang terlihat? Tentu saja saya akan terus melakukan secara intensif agar saya bisa mengembangkan kompetensi kehadiran. Dari sekali Bu ya. Nah, itu langkah yang sangat baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir Ibu dari saya ya. Apa yang Ibu peroleh dari hasil proses ini? Dari mulai awal kita melakukan supervisi, kemudian Ibu melakukan supervisi di mana Ibu menjadi seorang coach, dan pada sesi terakhir ini kita memerlukan balik ya observasi. Nah, apa yang Ibu peroleh dari Yang saya peroleh alhamdulillah Bu ya, dari kegiatan ini saya jadi mengetahui dan memahami kompetensi mana yang masih berkembang dan yang mana yang harus saya tingkatkan gitu.
itu merupakan sesuatu yang sangat berharga sehingga saya harus banyak berlatih. Terima kasih ya Bu ya atas support baiknya. Biasanya saya juga banyak belajar dari teman kita pada selama kemarin sampai hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita harapkan terutama tercapai dan itu bisa meningkatkan lagi kemampuan untuk menjadi seorang coachnya dan bisa lebih lancar lagi dalam melakukan coaching ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Guru penggerak terus tapati numpang lengkah nyalakan jalan. wabarakatuh Pak Noman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Noman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Bu? Alhamdulillah Pak, bagus banget ya. Pak Noman, sebelum kita mulai proses sepertinya ya, saya di sini sebagai pengamat atau supervisor akan melihat proses coaching Bapak nanti bersama coaching ya. Namun sebelum dimulai ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan yaitu terkait publik penilaian ya, yang nantinya perlu saya amati dan sekarang juga Bapak ketahui gitu, ya. Nah, dalam rubrik penilaian nanti yang menjadi acuan saya adalah diharapkan nanti Bapak sebagai coach sudah memiliki prinsip dari seorang coach yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Tentu juga Bapak sebagai coach harus sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yaitu mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan bobot dan kehadiran penuh atau present. Dan saya harapkan nanti juga Bapak dalam proses coaching bisa menerapkan alur tinta yaitu tepat tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya kamu. Apakah bisa dipahami Bapak? Bisa. Alhamdulillah Pak, baik Pak. Kalau begitu sebelum dimulai ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Boleh Pak? Boleh. Ya. Pertanyaan yang pertama nih Pak, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Bapak temukan dalam proses percakapan ini? Kompetensi yang akan dikembangkan nantinya dari Bapak ya, mengenalkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Ya, dari kompetensi Bapak, yang aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, kompetensi mana nih yang spesifik akan Bapak kembangkan dalam percakapan? Kompetensi spesifiknya adalah kompetensi meningkatkan aktif Bu, yang mana nantinya saya bisa menggali potensi kemudian si coach itu dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Ya, memang kompetensi mendengarkan aktif ini sangat penting ya Pak ya, sehingga dari mendengarkan aktif itu Bapak bisa menggali potensi dari coaching dan juga Bapak bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi coaching. Nah Bapak untuk pertanyaan yang terakhir ini, perihal indikator tercapaian kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih yang ini Bapak itu dalam proses percakapan nanti? Indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju itu yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching saya ingin menerapkan alur secara betul. Kemudian saya ingin menggali ide dari coaching itu sendiri ya, supaya dapat menemukan solusi dari permasalahan. Baik Bapak, ya jadi semoga pada prosesnya nanti Bapak bisa mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, mengembangkan alur pintar, sehingga coaching bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Ya. Itu saja Bapak ya yang bisa saya tanyakan kepada Bapak. Dan setelah ini silakan Bapak dapat mulai proses coachingnya dengan coaching Bapak ya. Terima kasih Bapak. Semoga lancar sesuai harapan dan indikator yang sudah saya sampaikan tadi pada rubrik penilaian bisa ada saat saya amati nanti proses coaching Bapak bersama coaching. Terima kasih ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mir, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Ya Bu Mir, hari ini kita mau ngobrolin apa tuh? Jadi hari ini tuh saya mau ini Pak konsultasi ke Bapak nih.
baik. Jadi saya itu sebenarnya kondisinya saat ini kondisi kesehatannya lagi kurang kurang bagus nih Pak nih, karena kan saya lagi berbadan juga Pak. Ya, ya seperti yang Bapak tahu ya, kandungan saya itu udah kemarin saya sempat kemarin itu mengalami yang namanya kontraksi dini. Jadi kata beda sama dokter saya harus banyak istirahat, terutama kalau pas kontraksi itu saya harus bed rest, sehingga saya juga nggak bisa masuk nih ke kelas, jadi nggak bisa ke sekolah selama 1 minggu itu Bapak. Itu permasalahan. Iya, masalahnya sih Pak, karena kondisi saya seperti ini, saya jadinya meninggalkan Pak siapa ya? Jadi padahal pada saat itu anak-anak kan lagi PTS nih, lagi musim PTS, sehingga di mana anak-anak itu seharusnya mempersiapkan, mereview kembali, gitu kan? Karena memang rencananya saya itu pas minggu kemarin seharusnya saya masuk, itu saya niatnya memang untuk mereview PTS. Tapi pada dulu karena sama dokter sama bidan harus disuruh istirahat sama 1 minggu, jadinya saya nggak masuk nih. Nah pas saya kemarin masuk, saya juga jadi mundurin lagi jadwal PTS-nya. Kemudian saya kondisi pas masuk itu anak-anak kan saya kasih tugas sendiri ya Pak ya. Itu tugas mandirinya itu sebenarnya itu untuk review ulang lagi materi PTS. Namun saya menemukan anak-anak sebagian besar tidak mengerjakan Pak. Iya, tidak mengerjakan. Jadi yang mengerjakan dari satu kelas cuma 5 orang dari sekitar 18 orang. Nah itu menjadi suatu hal yang ini kok bisa ya kayak gini, padahal materi sudah selesai sebenarnya. Materi sudah selesai, juga soal yang dibuat sama saya untuk review juga mudah, namun anak-anak tidak mengerjakan. Nah jadi pertemuan hari ini saya mengharapkan mudah-mudahan dapat solusinya gitu Pak, gimana saja supaya pembelajaran saya dengan kondisi saya seperti ini masih bisa berjalan dengan baik dan efektif seperti itu. Pembelajaran supaya efektif ya dengan kondisi ibu seperti ini ya. Baik Ibu Milda, dari percakapan ini yang Ibu harapkan itu apa? Yang pertama Pak, saya pengen saya kondisi saya yang seperti ini tetap masih bisa masuk kelas, masuk ke mengajar anak-anak, meskipun kondisi saya memang sebenarnya itu ya harus banyak istirahat, cuman karena memang kondisinya anak-anak gak ada yang handle juga, mau cuti ini juga saya merasa belum waktunya gitu ya, karena usia kandungan saya masih 7 bulan. Namun saya pengen saya tetap bisa masuk, tapi kondisi saya juga masih bisa terjaga gitu kan. Kira-kira gimana Pak ya? Dari permasalahan yang tadi ya, kondisi sedang berjalan seperti ini, kemudian harus melakukan proses pembelajaran supaya efektif ya. Nah Ibu Mil, kira-kira langkah-langkah apa yang bisa dilakukan dengan kondisi seperti ini? Langkah-langkahnya yang saya terpikir gitu ya, terpikirkan oleh saya, karena memang kondisinya kontraksi itu terjadi ketika saya itu terlalu lelah, dan pada saat itu kejadiannya kebetulan saya itu naik turun tangga. Iya, turun tangga. Jadi pada saat naik turun tangga kemarin saya mengalami sakit perut mules. Ternyata pas ditanya dikonsultasikan itu kontraksi dini. Berarti karena kebetulan saya di sekolah itu kondisi kelas itu ada di lantai 1 sama lantai 2 Pak. Iya. Jadi saya bingung ya gimana caranya pembelajaran masih bisa berjalan, namun saya tidak perlu naik ke atas. Mau tukar tidak memungkinkan karena kelasnya terpisah Iwan Ahwat gitu Pak. Kemarin sempat saya ngobrol
guru yang pernah berbadan dua juga sama seperti saya, anak-anaknya tuh disuruh ke bawah, jadi belajarnya di luar atau di gor. Di gor kebetulan ada papan tulis seperti itu. Namun pas saya cek ternyata ya kurang memadai juga Pak kalau misalkan di gor seperti itu. Jadi ya mungkin nanti saya bisa minta rencananya saya mau ngobrol dulu nih sama Pak sekolah seperti itu. Kemudian yang kedua, rencananya sih saya pengen juga tutor sebaya. Karena kondisinya kalau misalkan kalian kebetulan pembelajaran saat ini itu fisika ya Pak ya. Sementara anak-anak itu hal yang dikhawatirkan pada saat jadi saya itu memberikan dulu harapan dan kendala yang akan dihadapi, ternyata terkendalanya di pembelajaran fisika, materi fisikanya. Mereka tuh yang dikhawatirkan adalah gurunya tidak ada, jadi blank gitu, gak ada yang bisa bantuin mereka buat belajar seperti itu. Nah mungkin dengan tutor sebaya, dengan pemilihan kelompok secara heterogen, di mana di dalam satu kelompok itu ada anak unggul, sedang sama kemampuan yang masih perlu dibantu, itu disatukan sehingga nanti ada kerjasama kelompok gitu. Nah itu rencananya seperti itu. Dan yang ketiga mungkin ini opsi terakhir saya, tapi saya juga tidak mau memakainya sebenarnya Pak. Mungkin karena gini Pak, karena kalau misalkan opsi ini tuh benar-benar udah gak bisa, udah benar-benar opsi terakhir yang memang saya juga mau pakai, itu cari guru IPA. Iya, guru IPA. Berarti kan saya harus cuti dari sekarang seperti itu. Tapi mudah-mudahan saya tidak menggunakan opsi yang terakhir ini. Jadi mungkin itu untuk solusinya akan menggunakan tutor sebaya ya? Iya, tutor sebaya. Nah Bu, dengan tutor sebaya itu kira-kira ya kalau Ibu nilainya dari angka 1 sampai 10 gitu ya, kira-kira berapa nilainya? Kalau dari skala setiap kelas beda-beda nih Pak. Beda-beda. Ya, jadi kebetulan saya ada ngajar di 5 rombel, rombel 9 yang 9A, B, C, D sama 7C. Tiap anak itu ada yang bisa skalanya, kalau misalkan dibuat kelompok belajar itu ada yang skalanya 7, ada yang skalanya 6, ada yang skalanya 5, bahkan ada yang skalanya di bawah 5 Pak. Gitu, karena memang kondisinya yang unggul ini kurang. Iya, yang anak yang unggul di pembelajaran IPA terutama materi fisika itu ada yang kurang. Sehingga ini yang jadi hal yang masih bingung juga nih Pak ya, apakah tepat solusi saya ini untuk membuat kelompok belajar seperti itu. Cuman kalau secara keseluruhan sih masih bisa mengikuti, hanya saja mungkin dari kontennya saya diturunkan lagi mungkin ya Pak, tingkat kesulitan anak untuk bisa memahami materi fisika ini seperti itu. Bu, rencana itu tadi kapan Ibu mulai akan lakukan? Rencananya setelah PTS Pak. Setelah PTS ini? Iya, setelah PTS ini. Setelah selesai penilaian. Setelah PTS ini, Bu, butuh waktu berapa lama untuk melakukan tadi yang Ibu rencanakan itu? Waktunya mungkin saya butuh sekitar 1-2 minggu ya Pak ya, untuk membentuk suatu kelompok sampai saya mengetahui apakah keberadaan kelompok atau teman sebaya ini tutor sebaya ini tepat atau tidak, karena memang kondisinya saya jarang pakai tutor sebaya untuk saat ini karena memang masih mengawali gitu. Tapi karena kondisi saya yang kemarin sempat sering tidak masuk, kemudian sehingga
pembelajaran terbengkalai gitu ya, anak-anak yang pintar mengerjakan gitu ya, maksudnya dalam artian unggul yang rajin gitu, tapi sebagian anak lagi acuh. Nah, ini mungkin akan saya coba dalam 1 sampai 2 minggu ini untuk cek apakah efektif atau tidak nih rencana saya. Bu, ada dukungan lain nggak selain dari warga sekolah? Pihak-pihak lain apa? Kalau hukum alhamdulillah saya dari rekan-rekan dan juga dari pimpinan udah bilang kalau misalkan ya berbeda kalau misalkan ada yang lagi dirasa atau kondisinya lagi drop lagi ya harus istirahat gitu ya, jangan terlalu memikirkan anak ya, meskipun sebenarnya kepikiran juga ya Pak ya, bagaimanapun juga mereka butuh saya gitu, apalagi ada perkataan pas pembelajaran di awal, saya harap gurunya selalu ada gitu. Nah, itu yang menjadi salah satu, aduh gimana ya kondisi saya lagi seperti ini, tapi anak-anak juga mengharapkan kehadiran saya karena biar suasana kelasnya mungkin jadi lebih efektif dan tapi idealnya seperti itu ya. Dan rekan-rekan juga mengatakan kalau misalkan guru kalau misalkan gak kuat ke atas ya tinggal dekat kelas aja gitu, mungkin kelas. Nah, itu sih udah luar biasa support yang Ya, ternyata ada ya. iya. Baik Ibu Wilda, gimana setelah perbincangan ini? Apakah sudah ada gambaran solusinya seperti apa? Dari perbincangan yang sama Bapak tadi, alhamdulillah saya dapat pencerahan saya terkait dengan ini saya juga merasa stuck banget Pak, kondisi saya lagi seperti ini, anak-anak juga menjadi korban gitu ya Pak ya. Di samping saya juga harus menjaga kondisi tubuh saya supaya tetap prima gitu. Alhamdulillah tadi saya dapat tiba-tiba dapat ide solusi yang tutup sebaya Pak gitu. Jadi ini gimana ya efektif ya, tapi kalau misalkan dibiarkan begitu saja juga kasihan gitu. Ternyata pas Bapak menggali terus-terusan nanya pertanyaan, saya dapat ide tutup sebaya mungkin menjadi solusi yang saya butuhkan. Ya, gimana sudah masalah nggak? Betul banget Pak. Dari Ibu ya, semoga dengan rencana Ibu menjadikan persoalan sekolah dengan lancar, kemudian kondisi hidupnya sehat selalu ya. Amin, terima kasih banyak. Untuk itu, mungkin itu perbincangan kita hari ini dengan Ibu. Semoga kita mendapat kesehatan selalu ya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Nova? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah ya Pak ya. Terima kasih ya Pak telah menyediakan waktu untuk berbincang dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching Bapak dengan coach sebelumnya. Bagaimana Bapak menilai performa dalam pencapaian kompetensi yang sudah Bapak ajukan jika observasi, yaitu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berikutnya. Kalau menurut saya Bu, saya merasa bahwa yang saya lakukan itu berjalan dengan baik Bu, sesuai dengan kompetensi. Apa yang membuat Bapak merasa demikian? Saya merasa saya telah mampu menggunakan aktif, yang saya juga merasa mengajukan pertanyaan yang bobot sudah berjalan dengan baik. Ya. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya Pak? Boleh. Ya, saya melihat bahwa Bapak memang telah melakukan kompetensi dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik ya Pak ya, sesuai dengan standar yang kita tuju. Bagaimana menurut Bapak sendiri tentang Saya sesungguhnya dengan pekerjaan Ibu, terima kasih Ibu. sama-sama? Namun saya juga melihat aspek yang masih harus ditingkatkan ya Pak ya. Misalnya saat observasi saya perhatikan bahwa Bapak terlalu fokus memikirkan pertanyaan yang bobot ya Pak ya, sehingga proses atau kehadiran umumnya harus ditingkatkan kembali. Bagaimana menurut pandangan Bapak? Saya mengerti Bu, memang ketika saya melakukan coaching itu, memang saya terlalu fokus terhadap pertanyaan
Baik Bapak, itu ada langkah yang sangat baiknya. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir Pak, dari saya, apa yang Bapak peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami Bu, di mana saya perlu berkembang, dan saya berterima kasih atas bimbingan Ibu juga ya. Apa yang harus nantinya saya perbaiki atas kembali tersebut dari Ibu. Baik, kalau begitu Pak Novan ya, itu saja yang saya sampaikan dan saya berikan kepada Bapak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.